Bagaimanakah hukum tindakan orang tua tersebut? Perbuatan tersebut yaitu memotong alat kelamin bayinya tadi, alat kelamin laki-laki bayinya tadi, tidak dibenarkan dan haram. Nah, itu gak benar itu. Karena pertama melukai dan menyakiti anak, yang kedua mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana gitu? Kalau sudah anak itu sebutnya anak laki-laki, tidak ada rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan fasal masalah khunsa muskil. Khunsa itu bencong. Bencong yang muskil itu yang memang sudah aslinya ada dua alat kelamin. Ada sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan anak perempuan, akan tetapi yang mereka dapatkan adalah anak khunsa, yaitu memiliki dua kelamin. Khunsa asli, bukan orang laki-laki ngaku-ngaku wanita, bukan, ini khunsa asli. Karena mereka sudah memiliki 3 anak laki-laki dan sudah lama menanti anak perempuan, maka beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk melakukan operasi pemotongan alat kelamin laki-laki bayinya tadi dan menyisakan kelamin perempuan. Akhirnya mereka pun memperlakukannya layaknya anak perempuan, baik itu dari cara berpakaian, tingkah laku, sopan santun, dan lain-lain. Setelah beranjak dewasa, ternyata anak tersebut tidak haid. Malah sebetulnya laki-laki dia itu, tidak memiliki rahim pula. Nah ini dong keliru ini orang tuanya, sehingga anak laki-laki dipotong masih bayi itu ya, dan tidak memiliki payudara, akan tetapi sifat dan gaya hidupnya sudah terbiasa seperti layaknya perempuan karena mulai kecil sudah dilatih jadi perempuan. Permasalahannya begini, bagaimanakah hukum tindakan orang tua tersebut? Perbuatan tersebut yaitu memotong alat kelamin bayinya tadi, alat kelamin laki-laki bayinya tadi, tidak dibenarkan dan haram. Nah, itu gak benar itu. Karena pertama melukai dan menyakiti anak, yang kedua mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana gitu? Kalau sudah anak itu sebutnya anak laki-laki, tidak ada rahimnya ya, dan tidak bisa haid juga. Terus kemudian mau diapakan? Mau dinikahkan. Kalau sudah gede kan nggak bisa dinikahkan juga. Dia harus menikah dengan perempuan. Mau nikah sama perempuan sudah nggak punya, mau gimana lagi? Mau nikah sama laki-laki, sama-sama laki-lakinya, habislah. Sehingga masa depan anak itu hancur itu, gara-gara ambisi orang tua. Nah ini makanya dosa yang seperti itu. Jadi sebelum apa-apa itu mestinya harus diperiksakan ke dokter, ini laki-laki atau perempuan, dilihat. Kalau dokter sekarang kan mudah, itu dilihat saja pakai USG itu kan udah nampak ini ada rahim atau enggak ada rahim, itu udah nampak itu. Dan sebetulnya itu ya alat kelamin perempuannya itu hanya gambar saja, itu enggak ada apa-apanya sebetulnya. Yang benar malah alat kelamin laki-lakinya tadi, malah potong lagi. Nah, itu jadi nggak bisa itu. Nah ini masalah cara-cara melihat. Kalau zaman dulu itu mudah, zaman dulu juga mudah. Perlu diketahui bahwa bayi yang terlahir dengan memiliki 2 kelamin sudah terjadi semenjak zaman Nabi. Sejak dulu sudah ada, orang itu kelainan itu ada, dan sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun penentuan status apakah laki-laki atau perempuan, maka
Ada zaman dulu itu aja bisa canggih sekali mereka, yaitu dilihat mana alat kelaminnya yang berfungsi. Nah, apabila yang berfungsi adalah farjinya, maka ia dihukumi perempuan, dan jika yang berfungsi adalah zakarnya, maka ia dihukumi laki-laki. Nah, ini pertama kali harus itu. Kemudian jikalau keduanya berfungsi, maka dilihat mana yang lebih dulu mengeluarkan air seni. Nah itu ya, orang padahal dulu belum ada US kira, tapi mereka punya otak, punya fikir. Kalau keluarnya bareng, maka dilihat mana yang paling akhir berhenti. Nah, jika berhentinya, kalau kencing maksudnya, kalau kencing itu keluarnya bareng, maka mana yang paling akhir berhenti. Jadi mulai akhir itu berhenti, yang paling lama itulah berarti yang condong kepada kalau yang lama itu laki-laki, berarti ya itu yang laki-laki. Jika berhentinya sama, keluarnya bareng, berhenti juga bareng, maka dilihat dulu kelamin mana yang mengeluarkan sperma katanya. Kemudian dilihat juga apakah ia mengeluarkan darah haid atau tidak. Kalau masih juga seperti itu, sama semuanya, sama baru semuanya. Kalau semua tersebut tidak ada, maksudnya semuanya sama, tidak ada yang bisa tidak ada yang dapat diunggulkan, ya, maksudnya. Kalau semua tersebut tidak ada yang dapat diunggulkan, maka dilihat kecondongan hatinya. Baru di sini. Ketika ia sudah balik nanti, jika ia menyukai wanita, berarti laki-laki. Maka ia adalah laki-laki. Jika dia menyukai laki-laki, maka ia adalah wanita. Itu saja. Itu baru terakhir. Apalagi kalau zaman sekarang itu nggak susah, sama sekali. Sekarang lihat saja, ada rahimnya enggak, udah enggak ada ya berarti laki-laki, udah selesai. Jadi enggak ada orang itu kayak LGBT itu enggak ada. Namanya jenis kelamin hanya 2. Ya, ada jenis kelamin sampai 7, 9 gitu. Enggak ada yang namanya aku ini wanita terjebak dalam tubuh laki-laki. Enggak, lama-lama kelamaan saya kira bukan wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki, itu setan yang terjebak dalam tubuh manusia kayaknya itu. Itu cocoknya begitu itu. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu, omongan orang-orang yang nggak ngerti agama ya seperti itu. Namanya orang itu kumpul dengan para wanita, bisa jadi dia itu jadi kayak wanita. Kumpul dengan para laki-laki, bisa jadi seperti laki-laki. Kebanyakan orang yang bermasalah seperti itu, semua saudaranya laki-laki semuanya, maka dia hanya wanita sendiri. Nah, kadang-kadang jika terjadi jadi tomboy gitu. Kalau saudaranya perempuan semua, dia itu laki-laki satu-satunya, bisa jadi nanti ya, macam-macam permasalahan. Atau dia itu karena kerjanya bareng sama bencong semuanya, berarti bencong semuanya. Itu tular menular. Itu penyakit jiwa. Jadi yang seperti itu harus disembuhkan, dan itu bisa disembuhkan. Diruqyah banyak seperti itu, haid khizi itu. Nanti ya sembuh. Sedekah sunnah bagi orang yang belum menunaikan sedekah wajib. Bagaimana hukum mengerjakan sedekah sunnah bagi orang yang belum membayarkan sedekah wajib fardu, yaitu zakat? Diperinci haram jika ia tidak punya harta penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajibnya. Satu-satunya untuk membayar sedekah yang hanya itu, malah dia disedekahkan sunnah dan tidak sedekah wajib. Lah ini akhirnya malah tidak zakat. Tidak mau sedekah wajib. Bolehkah sunnah? Bolehkah? Boleh maksudnya. Boleh bahkan sunnah jika punya harta. Boleh bersedekah sunnah. Itu. Walaupun dia belum sedekah wajib, belum membayar zakat, jika punya harta atau penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajib atau zakat. Nah, karena ada orang itu kalau sedekah sunnah itu kasih orang ngelaksanakan, tapi begitu dia itu seharusnya zakat mal, dia tidak pernah zakat. Nah, yang seperti itu malah tidak benar. Beli 2 gratis 1. Untuk menarik minat pelanggan, maka penjual menggratiskan sebagian dagangannya. Di antara caranya adalah beli 2 gratis 1. Kalau kamu beli 2, maka tak kasih
gratisan atau hadiah satu. Apakah hal semacam itu termasuk jual beli bersyarat? Tidak. Jual ini tidak termasuk jual beli bersyarat. Kalau jual bersyarat kan nggak sah. Dan hukum jual beli tersebut adalah sah dan gratisannya boleh diambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arham mad sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu mad sayyidina Muhammad Allahumma aslih mad sayyidina Muhammad Allahumma alih baina qulubi mad sayyidina Muhammad Allahumma ansur mad sayyidina Muhammad Allahumma ansur sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah membawa Al-Quran ketika haid. Bagaimanakah hukum seorang wanita yang sedang haid membawa Al-Quran? Jawab, secara umum membawa Al-Quran bagi wanita haid hukumnya haram, kecuali jika ia membawanya beserta barang lain seperti membawa rihal, maka hukumnya boleh dengan syarat tidak dilihat membawa Al-Qur'annya, tapi yang dibawa rihalnya. Ada tambahan, termasuk yang diharamkan bagi wanita haid juga adalah membalik halaman Al-Qur'an menggunakan jari walaupun dilapisi kain. Adapun kalau membaliknya dengan semacam kayu, penggaris atau apa, maka hukumnya adalah boleh. Kalau sedang haid, kalau membalik ya cari apa itu penggaris, itu mungkin mudah untuk dibuat. Atau membuat kertas yang dilipat-lipat tebal gitu, kalau nggak ada kayu bisa dibuat untuk membalik juga. Merubah status air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air yang mutanajis, kena najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan di antara ciri-ciri air itu mutanajis dapat diketahui dari perubahan sifatnya, yaitu baunya, warna, dan rasanya berubah. Akan tetapi karena kemajuan zaman sekarang, air yang asalnya mutanajis, yaitu sudah berubah tadi, bisa diproses sehingga hilang ketiga sifat di atas. Jadi seperti air yang masih baru lagi gitu. Awalnya sudah kena najis dan sudah berubah bau, warna, dan rasanya. Terus pertanyaannya, bagaimanakah hukum air mutanajis yang diproses sehingga hilang bau, rasa, dan warna yang terhasilkan dari najis tersebut? Bau, rasa, dan warna yang terhasilkan dari najis tersebut. Jawabnya, airnya adalah dihukumi suci, mensucikan dengan dua syarat. Jumlah airnya mencapai 2 kullah, yaitu kurang lebih 217 liter atau lebih, kalau lebih baik lagi. Terus perubahan bau, warna, dan rasa yang terhasilkan dari najis itu memang benar-benar sudah hilang. Masalah pakaian yang nyasar dari tempat pencucian pakaian. Hufron adalah salah satu pelanggan pencucian pakaian, laundry. Ketika dia membawa cucian laundrynya yang sudah bersih ke asramanya, ia menemukan beberapa pakaian yang bukan miliknya. Jadi dia bawa sampai di kamar, dibuka, biasanya kan dikasih plastik itu. Ternyata ada beberapa pakaian yang terlipat di situ itu bukan pakaian dia, pakaian orang masuk di pakaian dia. Ya, yang nata itu tukang laundry asalnya. Nah, tukang cuci pakaian. Pertanyaan, bagaimana status pernah itu? Kalian pernah? Nah, itu semua hampir pernah itu.
Bagaimana status pakaian yang bukan miliknya ternyata berada di pakaiannya, yang bukan miliknya masuk ke dalam kantong plastiknya? Itu kesalahan dari tukang laundry sebetulnya itu. Jawabnya, pakaian tersebut merupakan tanggung jawab tukang laundry yang harus dikembalikan oleh Kang Gufron ke tukang laundry. Jadi nggak boleh dimiliki oleh Gufron. Sehingga alhamdulillah beranak pakaianku. Nggak boleh yang seperti itu, dikembalikan ke itu kesalahan tukang laundry, dikembalikan, biar dikembalikan kepada yang punya. Bolehkah Kang Gufron memakai pakaian tersebut? Ya tidak boleh, nggak boleh dipakai. 4. Wirid setelah sholat Jumat. Di sebagian daerah setelah selesai sholat Jumat, para jamaahnya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Ilahi lastu lil firdausi ahla sebanyak 5 kali. Apakah hal demikian disunahkan atau ada dalilnya? Itu sajalah pertanyaannya. Ya, itu disunahkan di dalam kitab Jami' Shaghir bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti, kepunyaan beliau. Ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga, ada kitab Asnal Matalib, dan juga ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca surat Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat, sebelum ia mengubah posisi kakinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Sehingga tidak, yang maksudnya ya tidak akan mudah mengamalkan dosa juga. Dan diberi pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dijaga dari keburukan sampai Jumat yang akan datang. Diriwayatkan yang lain terdapat tambahan bahwa barang siapa yang membacanya sebelum ia berbicara, maka dia akan dijaga agamanya, dunianya, keluarganya, dan anak-anaknya hingga Jumat yang akan datang. Masya Allah, fadilahnya besar sekali itu. Karena fadilahnya besar, banyak yang nggak kuat. Nggak kuat mikul, kemudian pergi sebelum doa. Ya, memang kebaikan ini ya pilihan. Adapun doa Ilahi lastu lil firdausi ahla itu dinukilkan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa barang siapa yang istiqomah, itu ijazah dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu wali kutub kan. Barang siapa yang istiqomah membaca doa, membaca 2 bait doa ini setiap hari Jumat, maka ia akan mati dalam keadaan Islam tanpa ada keraguan. Penting sekali ini. Adapun syair Ilahi lastu lil firdausi ahla bukanlah syairnya Abu Nuwas. Adapun syairnya Abu Nuwas sebelum ia wafat adalah sebagai berikut. Ya Rabbi in adamat dunubi kasratun falaqad alimta bi anna falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yad'uka illa muhsinun famanil ladzi yarju wa yad'u al mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadi faman dha yarhamu mali ilaika
wasilatan illar raja mali ilaika wasilatun illar raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Wahai Tuhanku, bila mana dosa-dosaku gede dan banyak, maka sungguh aku telah mengetahui sungguhnya ampunanmu lebih gede lagi. Wahai Tuhanku, bila mana yang berdoa kepadamu hanyalah orang-orang yang baik-baik saja, orang baik. Lalu orang yang penjahat itu kalau doa kepada siapa? Kalau yang minta kepada kamu hanyalah orang baik. Lah kalau penjahat seperti saya ini kalau minta kepada siapa kalau gitu? Aku berdoa kepadamu wahai Tuhanku seperti halnya engkau telah memerintahkan kepada aku untuk berdoa dengan deple, dengan merendahkan diri. Bila mana engkau tolak doaku, lalu siapa yang akan mengasihani aku, katanya. Aku tidak punya apa-apa sebagai perantara untuk dapat engkau terima doaku, kecuali hanyalah harapan dan indahnya pengampunanmu. Kemudian harapkan adalah aku ini orang Islam ya Allah, katanya. Itu saja, itu kata-kata Abu Nuwas sebelum wafat itu. Gara-gara inilah ketika Mas Syafi'i melihat kata-katanya Abu Nuwas ini, awalnya nggak mau ngimami, nggak mau nyolatkan jenazah Abu Nuwas, orang nakal Abu Nuwas tuh. Tapi ternyata tobatnya itu luar biasa, langsung diimami oleh Imam Syafi'i. Jadi Ilahilah Sulul Firdaus itu tidak ada hubungannya dengan bednya Abu Nuwas. Itu bukan bednya Abu Nuwas, itu bed itu adalah dari Qutbul Aqtab Syekh yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Paham tak? Itu beda lagi fikir Abu Nuwas. Yang atas tadi itu doanya Qutbul Aqtab Syekh yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir wa Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa Sayyidina Muhammad alih baina qulubihim wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa Sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah mencabut tulang hidung bagi petinju atau tukang boxing. Diskusi masalahnya adalah dengan alasan untuk menghindari patahnya tulang hidung yang dapat menyebabkan resiko negatif bagi petinju atau peboxing, maka sebagian petinju berinisiatif untuk mengoperasi tulang hidung mereka dengan cara mencabutnya. Pertanyaan, bagaimana hukum mencabut tulang hidung bagi petinju? Jawabnya haram karena termasuk merubah ciptaan Allah Ta'ala untuk tujuan yang tidak dibenarkan dalam agama. Masalah meracun ikan. Di sebagian tempat ada adat kalau sungai surut maka masing-masing kampung urunan membawa akar kayu jenu, yaitu jenis tanaman yang beracun, sebanyak 1 karung. Setelah terkumpul, akar tersebut ditumbuk dan kemudian dibuang ke sungai. Hal itu mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai mabuk keracunan. Akhirnya orang-orang kampung turun ke sungai untuk mengambil ikan tersebut, baik yang ikut urunan ataupun yang tidak ikut urunan. Pertanyaan, bagaimanakah hukum berburu dengan akar kayu jenuh sebagaimana dalam permasalahan di atas? Ini tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan, katanya seperti itu.
Wallahu a'lam. Mana ini? Tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan. Bagaimana hukum memakan ikan yang kena racun? Diperinci kalau dipastikan membahayakan badan, maka hukumnya haram. Kalau dikhawatirkan membahayakan badan, maka hukumnya makruh. Kalau dipastikan tidak membahayakan badan, maka hukumnya boleh. Bagaimana hukum orang yang tidak ikut urunan tapi malah ikut ambil ikan juga? Jawabnya, jika orang yang urunan ridho terhadap ikan yang diambil oleh orang yang tidak urunan, maka diperbolehkan. Semuanya tinggal izinnya orang yang urunan itu. Masalah khurud fisabilillah dalam keadaan punya hutang. Bagaimana hukum khurud fisabilillah bagi seseorang yang mempunyai hutang sedangkan dia mampu untuk membayar? Di antara hutang ya itu hutang bayar itu maslahah. Jawab diperinci, bila hutangnya tidak memiliki tempo maka harus izin kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya memiliki tempo dan sudah jatuh tempo maka harus izin juga kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya memiliki tempo dan sudah jatuh tempo, sudah waktunya bayar, maka harus izin juga kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya belum jatuh tempo, arti temponya masih panjang, maka boleh khurud tanpa izin dari pihak yang menghutangi. Temponya 4 bulan, dia khurud 40 hari, masih banyak, yaitu waktu untuk membayar hutangnya, itu ya enggak masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sumbernya di sini.
ارحمنا